how are you people? Welcome back to my channel Divine Vivi Reading. Reading kali ini kita mau membahas update-nya Minggu Couple. Ini requestnya ya ampun, banyak sekali guys gitu. Sebelumnya seperti biasa kita clean up dulu our reading table. Ya, ini current energi mereka per hari ini tanggal 24 Oktober dini hari ya, malam-malam ya, mau tanggal 25 malam nih, jam 23 malam. Seperti biasa, kartu di kiri adalah kartunya Mbak Gone Kim. Kalau di kanan ini adalah Mas Limin. Miss Gone, Mas Limin. Miss Gone, Mas Limin. Kita mau tanya geta energi mereka tuh apa sih sejatinya saat ini yang terjadi sama mereka. Kita baca dulu Mbak Gone, kita clear up dulu segala energi yang tidak selaras. Silahkan kembali ke asalnya ya guys. Nah, di sini adalah energinya Gone Kim, Six of Wands, Queen of Pentacle, Temperance. Six of Wands itu, jadi sini saya cut dulu. Jadi kita ditanya, Mbak Gon, apa yang kamu lihat kepada Mas Limin saat ini? Mas Limin, apa yang kamu lihat kepada Mbak Gon? Bagaimana Gon melihat seorang Limin saat ini? Bagi Gone Kim, Mas Limin ini energinya Six of Wands, Queen of Pentacle, Temperance. Six of Wands itu adalah seseorang yang maunya ada progres dalam hidupnya. Ya, terlepas maunya apa yang dia lakukan bisa menang. Bisa victory, bisa sukses dan berhasil. Seperti biasa, karena di angkanya seorang Limin itu angka 8 numerologinya, Mas Limin ini tipe go getter ya, dia sangat confidence ya dengan apa yang dilakukan ya. Kemudian terlepas dia sangat confident, dia juga money maker, Queen of Pentacles ya. Walaupun Mas Limin seorang money maker ya, pekerja keras juga, tetapi Mas Limin orangnya sifatnya generous juga, dan kemudian sifatnya sangat perasa dan suka protektif, very protektif ya. Terlepas daripada itu, Mas Limin juga mau segala hal itu sesuatu itu balance, temperance, yin and yang, dan mau semua orang tuh di dalam sekitarnya tuh sabar dalam menyikapi sifatnya ini gitu loh, atau sifatnya, atau dia punya rencana, atau dia punya movement gitu loh ya. Karena bagi Mas Limin win-win solution itu very important. Nah, kenapa Mas Limin itu tipikalnya ini ya Mbak Gonia, dia tuh tipikalnya tuh yang kamu bilang tadi Mbak Gon, orangnya tuh maunya ada progres, maunya ada movement, maunya diakui karyanya, pengen menang, pengen sukses lah ibarat kata ya. Karena Mas Limin hanya mengikuti intuisinya Mbak ya. Apa yang Mas Limin ambil keputusan ini sudah dia pikirkan masak-masak, dan dia benar-benar mengikuti intuisi hatinya, jadi dia nggak sembrono ya. Kemudian terlepas daripada dia seorang ratu duit ya, Mas Limin ini pengen ibarat kata Nine of Pentacles ya. Mas Limin tuh mensyukuri apa yang dapat ya, apalagi kalau dapat tawaran apa segala macam ya disyukuri lah, ibarat kata rezeki kan masih datang terus kepada dia ya. Dan dia tuh pengen punya sesuatu yang bisa dia banggakan, entah itu karir, entah itu apa ya, karya ya, dia pengen itu ya. Kemudian terus Mas Limin pengen selalu berada di energi seimbang atau energi balance, karena energi balance itu bagi Mas Limin, dia bahagia jika semua hal tuh bisa win-win solution, semua bisa terfulfill ya, antara satu dan yang lain terfulfill, dia tuh bahagia banget. Kemudian bagi dia tuh apa namanya, kalau Mas Limin melihat sesuatu yang nggak adil, yang nggak balance, dia nggak suka. Jadi Mas Limin tuh pengen semua tuh mensupport dia, mensokong dia, apalagi circle dia yang dekat, supaya cita-cita Mas Limin ini bisa, Mas Limin bisa pede menjalani pilihan hidupnya, bisa pede menjalani projectnya kayak gitu. Yang penting kalian pada balance deh sama gue. Nah itu yang Mbak Gon lihat dari seorang Mas Limin. Terus Mbak Gon, perasaan kamu sama Mas Limin gimana? Kartunya 2 wajib sama 5 keriting. Kalau 2 wajib itu ibarat kata saya sih sama Limin Oshi, saya menikmati momen-momen kita aja, dating period kita berdating, periode kita saling adjustment satu sama lain. Saya makin mengenal siapa Limino itu ya, dan saya yakin kok walaupun relationship kita itu ya kan ada fluktuasinya ya, tapi kita bisa kok, kan namanya relationship itu nggak selamanya tuh kayak datar aja, pasti kan mereka juga terjadilah perbedaan argumen-argumen kecil gitu ya. Bagi Mbak Gonklin itu adalah suatu ya udah nggak apa-apa kok, kita bisa melewati obstacle ini. Bahkan sih senang kok sekarang justru ketika kita dekat, malah rezekinya Lee Min Ho terbuka, malah makin banyak project yang masuk gitu loh ya. Terus kemudian ini kan pertanda bagus, berarti kan
justru malah bagi baik saya juga ada aja project yang mau masuk, Minho juga ada project yang masuk, bagi kan good omen, berarti kan isyarat bagus dari semesta kalau kita ini saling ngerejekin satu sama lain. Nah kemudian di sini Lee Min Ho, Gona Kim cuma minta sama Lee Min Ho, ya udah Minho, ini kartu the judgment itu dihakimi ya, atau bukan, atau orang banyak berpendapat. Jadi maksudnya si Gona Kim gini, Minho, pokoknya sekarang gini, kamu ini bottom of the deck loh. Bagi seorang Gona Kim, ya apapun Minho yang ingin kau lakukan, jangan ikutin opini orang lain. Ya, dan dia tahu Minho itu benar-benar mengikuti apa kata hatinya, inner callingnya dia, ya, dan higher selfnya dia. Karena kartu the judgment itu kalau bisa itu adalah kartu action. Jadi di Minho itu apapun yang aksi-aksi kamu, apapun keputusan yang kamu ambil, Minho itu berdasarkan hatinya. Mau dia dihakimi orang seperti apapun, mau dia dibilang Minho kenapa kamu ngambil project itu, Minho kenapa ini, kenapa, pokoknya Minho menurut Gona dia sudah benar-benar mengikuti his intuition. Dia udah pikirkan itu masak-masak dan itu yang terbaik buat dia. Ya, karena Gon paham itu dan dia mendukung apa yang Minho kerjakan saat ini, detik ini, gitu. Oke. Kemudian kita lanjut ke Minho-nya. Ya. Minho, kita singkirkan dulu ya. Minho, apa yang kau rasakan saat ini pada seorang Gona Kim? Gini loh, ya. Gona Kim, she is my very important person. Again, kartu di Hierophant, kartu ikatan ataupun relationship yang berkomitmen. Ya, relationship berkomitmen ini adalah bisa jadi dia calon queennya dia, calon istrinya, calon tunangannya, atau bisa juga mereka udah tunangan, I don't know. Karena ini selalu keluar di relationship mereka, selalu keluar kartu ini, Hierophant, ikatan. Ya, kemudian saya tahu, saya punya harapan sangat baik masa depan kita bersama. I see her in my future. She is my future. I see her in that way. Dan saya bisa yakin kalau dia bagaikan bintang yang menyinari kehidupan saya. Dan ada proses. Kalau the star itu juga sama, kartunya juga kartu major arcana. Ya, kita punya opportunity atau kesempatan untuk bisa melewati hari-hari kita bersama ke depannya. She is my future. Okay? She is a part of my future. She is a very important person in my life. Dan kemudian Minho, dan bagi seorang Minho, dia akan wujudkan apa yang dia mau, apa yang dia cita-citakan kepada Gona Kim. Dan dia juga dimana dia tuh ingin segala hal tuh balance, ya. Jadi dia ingin dia bersyukuri apa yang dia terima dalam kehidupan ini, ya. Dia syukuri semuanya dan dia ingin segala sesuatu tuh berjalan dengan lancar, baik urusan asmaranya dia sama Gona Kim, juga urusan karirnya dia, project-projectnya dia, juga untuk hubungan sesama keluarga, juga untuk relationship dia dengan siapa? Apa sih Mbak? Lu ngomong kalau berepotan. Dia sama entertainment itu sama manajemennya gitu loh. Dia juga pengen semuanya berjalan dengan methodical, dengan gradual, dengan berurutan. Jadi semua itu pakai proses, dengan progres, ya, dengan metodikal. Ya, orangnya agak konservatif nih Lee Min Ho, tapi sangat bisa diandalkan. Jadi kata Lee Min Ho, udah biar aja ini gue biarin gue mengurus project gue atau mengurus apa prioritas gue saat ini, ya, dengan teratur gitu loh. Semua tuh nggak bisa gerubang-gerubrung gitu loh. Lee Min Ho nggak suka orangnya berurutan gitu loh. Jadi ini dulu yang diselesaiin, abis itu ini gitu loh. Jadi nggak bisa dia tuh bener-bener hati-hati ya. Dia tuh careful banget gitu loh. Karena apa dia careful ya? Two of one. Dia punya planning, tapi dia careful, hati-hati. Nggak mau bikin hasty decision, ya kan? The Hierophant. Ya, gue nanti akan wujudkan cita-cita kita bersama Gon Kim. Tapi kita harus careful planning, berhati-hati dalam mengambil keputusan. Kita nggak bisa mengikuti opini masyarakat. Kita lihat kiri dan kanan, kita observasi kiri dan kanan sebelum kita ngambil big konklusi seperti itu. Kita mengambil decision yang besar itu. Ya, saya lihat kamu a part of my future karena you are my soulmate. Two of Cups di sini kartunya, ya. Mirroring each other. Dua-duanya saling mirroring to each other, ya. Dan ada cewek kembar, tapi bukan kembar, maksudnya kayak twin soul atau mirroring each other,
Oke, you are a part of my because dia sayang lah sama si Gon Kim. Nah, terus clarifier dari Knight of Pentacle adalah clarifiernya The Chariot. Ya, dia ingin menyelesaikan project ini dengan cepat. Movementnya, pergerakannya dengan cepat, dengan segera. Ya udah, sekarang kan gue dapet tawaran itu, ya itu iklan, ya itu ono, udah terima aja. Karena dia juga punya tanggung jawab, Mbak, kepada perusahaan manajemennya dia kan satu-satunya aktor. Jadi dia harus cepat ngambil kesempatan ini, apalagi nilainya juga tinggi kan, nilai kontraknya gitu loh. Oke, bisa dipahami ya. Meskipun dalam hatinya tunggu dulu. Meskipun dalam hati Lee Min Ho ada kartu Seven of Cups. Seven of Cups ini bisa dibilang kartu apa ya? Gue bingung jelasnya. Seven of Cups itu adalah seseorang yang kadang-kadang gini, walaupun dia tahu apa yang dia mau, tapi kadang-kadang dia suka berpikir gini, am I doing the right thing ya? Apakah ini adalah pilihan-pilihan yang tepat yang saya ambil? Ya, kira-kira kalau Gonnya bisa nerima saya nggak? Gon yang sebelah kiri ini, si Gon Kim bisa mau mengerti saya nggak? Ya, dia suka ada rasa, karena mungkin bagi si Min Ho ini perempuan kayak peri amat ya, pengertian amat ya. Kadang-kadang juga berpikir, gue egois nggak sih ya seperti ini ya, Seven of Cups. Ya, dia juga ngerti gitu. Kayaknya ini perempuan mengerti dia, ini perempuan semua menyupport dia. Tapi bener nggak sih dia setuju dengan apa yang gue ambil? Apa gue menyakiti dia nggak sih, gitu, kayak gitu Seven of Cups ya. Jadi ibarat kata dia lebih kepada kayak dia kan ngambil keputusan nih. Saat ini kan Min Ho mengambil keputusan mana yang lebih penting dulu ya kan. Tapi kan urusannya pasti yang lebih penting kan karirnya dulu saat ini ya kan. Lagi dapat tawaran bagus ya kan. Nah dia sekarang kan suka bingung, ini bener nggak sih yang gue ambil ya? Gue menyakiti dia nggak sih? Apakah dia bisa terima nggak ya? Terus kalau gue tinggalkan misalnya untuk syuting gitu, gimana dia gimana gitu loh. Ada juga kepikiran juga sama seorang Minoshi. Oke, lanjut. Aduh. Ayah, singkirkan dulu kartunya lagi. Oke, sekarang gini. Terus kita balik ke Mbak Gon. Terus Mbak Gon apa dong? Terus Mbak Gon Kim, apa yang kau perasaan hatimu yang terdalam kepada Min Ho gimana sih? Saya seperti ini aja deh, saya seperti pohon sawit aja deh saat ini untuk seorang Minoshi. Ya ibarat kata gini, saya stabilitas suatu relationship kan penting. Kalau gimana memang jika hal ini membawa stabilitas buat kita berdua, ya saya di situ berada. Dimana Min Ho jika dengan keadaan ini, dengan pilihan ketika saya mensupport Min Ho dan itu membuat Min Ho merasa nyaman, tentram, oke, saya support dia. Karena kita sebagai relationship itu perlu sense of security to each other. Ya, karena ini kita hubungan yang permanen, bukan hubungan yang on off. Kita inginkan ini jadi permanen selamanya. Terus kedua, growth. Dengan hal ini kan kita saling tumbuh bersama, saling memahami bersama. Kita harus melewati ini, kita harus tabah melewati ini. Ya, namanya juga syuting, namanya juga project, gue juga punya project, gue ngerti kok gitu loh. Terus kata si Gon Kim, apalagi relationship saya sekarang sedang berevolusi lebih tinggi lagi, ke next fase lagi, the butterfly. Ya, jadi kan ibarat kata saling bertumbuh bersama, saling dewasa bersama, saling maturing to one another. Oke, paham ya? Kemudian karena saya tahu Lee Min Ho itu adalah orangnya very strategic person. Dia menggunakan strateginya dia matang-matang dalam karirnya juga, dalam urusan relationshipnya juga, dan segalanya. Saya harus support dia dalam hal ini. Karena saya tahu cita-cita Min Ho ke depannya adalah ini kepada saya. Event. Ini milestone adalah acara. Eventnya tuh acara. Cita-cita seorang Min Ho kepada seorang Gon adalah memberikan sesuatu seperti ini. Lihat kalau di milestone itu, kalau kamu baca di kamus bahasanya, acara penting yang berhubungan dengan relationship. Bisa jadi itu engagement, bisa jadi itu wedding. Ya, meskipun dia tahu apa yang Min Ho tawarkan kepada Gon, yang Min Ho inginkan dari seorang Gon adalah dia akan memberikan ini kepada Gon nantinya. Ini kartunya seperti setiap saya buka kartu mereka selalu keluar kayak gini ya, sering banget. Walaupun gitu, Gon pun juga punya rasa fear Gon bukan kepada Min Ho nya. Dia tahu Min Ho sama dia sangat sayang ya, sama sangat determinated sama di seorang Gon Kim. Dia cuma Gon Kim juga takut juga ini ketika ini keluar, bagaimana publik akan gimana, publik makin akan membenci dia atau gimana. Ada fear karena berrelationship dengan seorang Lee Min Ho is not a piece of cake. It's not a piece of cake ya. Suatu hal yang kadang-kadang buat Gon juga fear juga. Dia juga perempuan, dia juga wanita biasa. Dia nggak selamanya juga harus dalam energi angel. Kadang-kadang Gon Kim juga ibarat kata apa ya,
deg-degan juga gitu ya, apalagi eventnya semakin, bisa dibilang semakin dekat atau semakin ingin diwujudkan sama yang sebelah kanan ini. Dia juga ada energi, aduh gue takut juga deh nanti kalau everybody knows gini gue makin dibahas nggak ya, gue makin ya, walaupun ya ada lah setitik, walaupun cuma berapa persen ada. Makanya ada kartu love oracle-nya Gona diyakinin lagi di sini ya, kata-kata love oracle-nya gini, Gona Kim ya, this is the best love connection anyone can expect, you are true soulmate and align with each other on many level. Gona Kim yakin lah relationship sama kamu sama Mas Limin adalah the best connection that you ever have ya. Kamu tuh bisa saling cocok karena kamu tuh adalah sejatinya adalah soulmate, dan kamu bisa saling align with each other on many level, bisa saling sejajar satu sama lain dalam banyak level. Oke? Bisa dipahami ya. Lanjut. Kemudian daripada itu kita lihat ke Limino. Si Mas Limin, bagaimana yang kamu lihat dari seorang Gyeonggi Kim? Kisses. You know what kisses? Unconditional loving. I love her. Oke, saya sangat unconditional loving her. Ya, giving and receiving affection, falling in love. Mereka masih baik-baik aja kok. Ya, mereka saling giving and receiving kasih sayang, saling memberi kasih sayang satu sama lain. Ya, falling in love, unconditional loving each other. Meskipun dia pakai kartu di sini, hands of cards. Jadi gini loh, namanya relationship itu kan mesti ada strategi, Mbak. Nggak selamanya mulus saja. Bagaimana supaya sebelah kiri tenang ketika dia mengambil keputusan seperti ini, memprioritaskan karirnya atau syutingnya atau projectnya. Ya, jadi si Minho bilang hands of card, being strategic dalam mengatur segalanya, supaya yang sebelah kiri tenang, win-win solution juga ke kanan. Ya, kemudian take a chance and risk. Dia ngambil, jadi dia harus ngambil project ini dengan segala, kan dia harus ngambil segala kesempatan yang diberikan gitu, walaupun risikonya mungkin agak berjauhan sama yang sebelah kiri karena jarak, karena syuting, karena waktu. Tapi dia sayang sama dia, udah tenang aja lah. Gue tahu kok cara bagaimana mengatur waktunya nanti, paham ya? Karena apa? Bagi seorang Lee Min Ho, Gona Kim itu adalah door to personal healing and happiness. Bagi seorang Lee Min Ho, Gona Kim itu adalah pintu kebahagiaan dan healingnya dia. Jadi dengan ada seorang Gona Kim bisa menenangkan Mino. Gona Kim adalah his medicine. Gona Kim adalah his remedy. Ya, karena yang dia dapat dari ketika dia bersama Gona Kim ini, perempuan memberikan efek healing light. Ini perempuan like a goddess who always giving me a very positive vibrasi, who always giving me loving energy. Oke? Kemudian bagi seorang Minho, Gona Kim selalu dilindungi karena Gona Kim ini sepertinya kayak Gona Kim itu memiliki relationship eksklusif dengan yang tinggi-tinggi, dengan higher self. Lihat, angel of the four direction, dikelilingi angel dari 4 titik mata, dari berbagai macam penjuru 4 titik mata angin. Bisa angel Gabriel, Raphael, Uri, ya kan? Jibril, Raphael, Mikael, Uri, ya. Jadi kayak dia melihat Gona Kim ini seperti memiliki vibrasi aura tersendiri yang justru membuat Mino tenang. Ya dia memiliki goddess energy. She's embodied goddess energy because she's a divine feminine everyone. Makanya dia merasa ini kayaknya guardian angel selalu memprotect Gons. Jadi itu Gons tuh a different kind of, dia juga cuma sekedar human being, tapi her energy is very healing to Minoshi. Dia seperti sepenat-penat apapun ketika dia ngobrol sama Gona Kim, dia tenang. Seberat-berat apapun ketika dia ada masalah, gue happy ngobrol sama Gona Kim. Langsung kayak gimana ya, ada efek healingnya gitu ketika dia sama Gona Kim, membuat dia tuh peace gitu, peaceful. Oke. Terus di sini kartu love note-nya dari universe untuk seorang Minoshi gini. Does every romance have to be based on the belief that you are true soulmate? Must it always start from love at first sight? A few times in your life, you are fortunate enough to meet someone who is totally imperfect, but exactly right for you, just because your combined faults allow you to connect harmoniously. Jadi ibarat kata gini loh guys. Jadi kita ini kan kata-katanya kan dalam, dia kayak Shakespeare. Jadi maksudnya gini loh.
mungkin orang melihat ketidaksempurnaan si Mbak Gon yang sebelah kiri ya. Mungkin orang melihat, oh yang ini nggak sempurna buat lo, mungkin secara visual, secara background, secara apa kita nggak ngerti ya. Tapi ketahuilah justru ketidaksempurnaan dia ini secara tidak langsung dia malah menyempurnakan kamu. Justru ketidaksempurnaan seorang Gon Kim ini ya, justru itu yang kamu butuhkan untuk menyeimbangkan kamu. Ya, justru ketika kalian saling mengkombinasikan ketidaksempurnaan ini, disitulah terjadi harmonisasi. Ya, bisa kamu consider dia bisa juga kamu bisa lihat dia sebagai your true soulmate, bisa juga ini ada sebenarnya kalian udah saling suka pada pandangan pertama, suka ada sudah ada ketertarikan pada pandangan pertama. Itu secara apa kita ringkas seperti itu, karena kata-katanya very Shakespeare banget, ribet kalau dibaca satu persatu nggak bisa, jadi mesti langsung bacain dulu satu, kita ambil poinnya gitu loh. Oke, itu yang dibilangin sama si Love Oracle Note mereka. Lanjut kita kepada pertanyaan. Pakai pertanyaan yang saat ini sedang terjadi adalah bagaimana perasaan Lee Min Ho kepada Kim Gon after film Antek ya. Kita lihat dulu ya sebentar. Kita pakai, saya kocok depan kalian, ntar kalian yang lihat sendiri sebentar karena saya energize dulu. Tunggu ya guys. Saya hold sebentar. Oke. Sekarang kita lihat getaran kartunya ini. Kita minta tolong supaya di energize dulu ya sama Guardian Angel, Spirit of Divine Mother, Spirit of Universe, termasuk Spirit Planet, Energy. Kita pengen lihat nggak bisa segini banyak ya. Perasaan Mas Mino after melihat Gon Kim dalam film Anteknya dia, bagaimana perasaannya dia? Very sportif kah atau seperti apa? Ya, kita pengen tahu ya. Mas Limin after you saw Antek short movie-nya Gon Kim, apa yang kamu dari seorang Gon Kim? Oops. Wow, shadow. Oke, kartu nomor 18 itu shadow. Whoops, kebanyakan. Tunggu. The moon. Oke, ini kartu the moon. Oke, Mas Limin. Setelah kamu lihat kartunya Mbak Gon Kim, apa yang ada di dalam hatimu? Kok kartunya film Mbak Gon Kim, sorry. After you saw Antek short movie-nya Mbak Gon Kim, gimana pendapatnya Mas Limin? Memories of Love. Oh, dia suka, dia sayang, very positif, very positif. Intuition, ini kartu intuition, ini adalah kartu The Magician. Oke, positif. Please clarifiers the moon here, kok sini crown chakra. Oh, please clarifiers memories of love here for okay, Queen of what, choose wisely. Please clarifiers universe, the world. Ya. Jadi gini, Mas Minho nih selalu di call sama Mbak Gon Kim. Gini loh. Di sini the shadow, memories of love, intuition. Gini loh. Shadow ini ibarat kata dia melihat gimana ya? The moon ini. The moon ini adalah kartu yang ibarat kata melambangkan ilusi, fear atau subconscious. Jadi dia melihat Gon Kim itu oke. Terus di clarify by seven chakra. Ini chakra mahkota lagi. Jadi gini, dia suka melihat Gon Kim. Dia bahkan ketika dia melihat Gon Kim, ibarat kata dia jadi teringat ketika ngeliat film itu, dia jadi teringat ketika mereka acting bersama di TKM, ya kan? Wah, gue jadi ingat waktu gue main drama sama si Gon Kim ya. Walaupun dia ada fear di sini, ada shadow. Gue nggak tahu dia cemburu sama lawan main bagaimana, nggak ngerti, karena buat waktu dirinya deception and envy gitu loh. Buat waktu dirinya deception and envy. Walaupun dia tahu kalau Gon Kim itu jago actingnya, very versatile, she can do any kind of acting, ya. Kemudian di sini dia Mas Minho diminta untuk clarify his shadow dengan crown cakranya, dengan cakra mahkota. Jadi gini loh, Mas Minho, segala rasa ketakutanmu, kalau takutnya dia gimana ya Mbak ya, gue juga bingung sih, padahal dia aktor ya, maksudnya gini, profesional dong, dia kan lagi main film Bang gitu loh, sama lawan main yang nggak ada apa-apa kok ibarat kata. Jadi kata universe gini, udahlah, kamu kan punya hati, punya intuisi, kamu tahu kok mana kalau emang dia bener-bener acting, dia nggak mungkin ngapa-ngapain kok ya.
bukan merasa takut tersaingi, bukan gitu loh, tapi lebih dia nggak tahu ya apa Gon, karena dia tahu sifatnya Gon Kim itu sangat ramah kali ya kalau gue lihat ya. Jadi itu dia ngeri juga kalau ada yang kecantol gitu loh, kayak jealous gitu loh ya. Shadow, soalnya shadow, terus di sini ini artinya ini bottom of the decknya ini apa namanya, deception and envy. Takut deception, takut terjadi sesuatu yang di luar ya, takut jadi sesuatu yang di luar perkiraan dia gitu loh, karena memang dia tahu bagaimana pribadi Gon itu sangat menyenangkan. Takut Gon ini taksi orang lain kali ini mas ya, alah mas lebay amat lu. Sedangkan makanya ada kartu Moon. Moon itu ibarat kata illusion, rasa ketakutan, rasa khawatir, tapi ditutupi dengan seakan-akan gue baik-baik aja. Makanya Mas Minho diminta sama semestanya untuk pakai crown cakranya dia diaktifkan. Coba intuisi kamu diaktifkan, kamu tahu kok kalau emang dia itu benar-benar aktif. Kamu tahu kok dia tuh acting, dia itu main film, bukan ngapa-ngapain. Use your, ya namanya jealous ya, karena merasa udah memiliki kayaknya. Aduh, gatel deh gue dah. Terus kemudian ada memories of love di sini. Karena Lin Ho melihat dia kan pacar gue. Ibarat kata dia kan she's the one gitu, ibarat kata gitu ya. Kemudian dia jadi teringat masa-masa ketika dia tuh syuting TKM sama si Gon Kim. Dan terus dia melihat choose di sini sama si siapa namanya, sama si semesta dibilang clarify-nya justru choose wisely. Jadi gini Minho, apa namanya, gini loh, kalau saya bilang ya energi gini, iya sih waktu di TKM kan kamu kan jadi naksir sama si Mbak Gon, bukan berarti di sini juga dia bakal naksir sama yang ono gitu loh. Lu ini dong choose apa, hati-hati dalam mengambil pikiran gitu, jangan ibarat kata gitu, jangan semua tuh sama ratakan. Berarti ibarat kata Gon Kim main film ini berarti dia juga nanti akan suka sama lawan mainnya itu seperti dia suka sama kamu waktu itu, yang nggak begitu juga. Apa juga emosi ya, karena lucu masa deception and envy bottom of the decknya dia. Terus udah gitu di sini kamu kan lihat betapa Mbak Gon itu magician, the intuitionnya juga jalan ketika berkarir. Dia juga ngambil project-projectnya juga pakai intuisinya dia, kan dia juga seorang Cancer sama kayak kamu. Dan karena udahlah sekarang kamu pikirkan aja, sekarang yang penting sekarang adalah ya sukses filmnya, ya sukses karirnya, sukses yang apa dia tuju. Jadi Minho di sini ibarat kata between antara ada rasa galau juga gitu, ibarat kata dia berakting sama si A, si B, si C gitu loh ya, lawan mainnya aktor-aktor ini, karena dia takut apa yang ada rasa worry, jangan-jangan nanti terjadi hubungan khusus seperti apa yang dia terjadi sama Gon dulu gitu. Padahal kan ini kan cuman your ilusi aja Bang Minho. Makanya ibarat kata lu connect deh to your higher self. Pasti kalau lu connect sama intuisi yang paling tinggi, lu tahu kalau mereka tuh sebenarnya cuma acting doang dan tidak terjadi apa-apa. Lu yakinin aja dengan itu, nggak usah pakai energi ini. Karena masalah kenapa saya beratkan ini, karena ini kartunya Major Arcana. Kalau bukan Major Arcana saya santai ya, kalau cuma ini saya santai. Ini Major Arcana ini, terus ini Major Arcana tapi agak-agak negatif. Kalau ini kan Major Arcana positif, saya santai gitu loh. Jadi dia tapi dia nggak nunjukin kalau Gono kamu gimana nggak berantem sama dia, kamu ngapain sama dia, nggak begitu. Dia nggak begitu, cuman dia tutupin di benak hatinya dia aja. Makanya diminta sama semesta use your intuition, bukan use your illusion ya. Jangan pakai fear ketika gue lagi berkarir, sedang beradu acting sama aktor lawan mainnya. Jangan pakai rasa ketakutan kamu gue kenapa-napa atau gue kenapa-napa sama lawan main, tapi pasti dia support kalau emang itu pure acting bang. Ya Allah, yakin hati lo masih curigaan aja, masih ada deception aja sih. Selalu begini ya, ini kartu deception and envy, Seven of Swords, terus ininya Seven of Cups ya. Apa dia takut diambil orang kali ya, apa gimana ya. Jadi kayak ada energi, duh ini gimana ya nanti ya, dia bener nggak sih, dia masih mau nggak sih nungguin gua, dia masih setia nggak sih sama gua, kira-kira ini di benaknya Minho ada nih hal seperti ini. Terus udah gitu kemudian di sini seperti saya bilang tadi, memories of love, choose wisely. Jadi ibarat kata okay, waktu itu kamu memang terjadi real connection ya ketika making TKM The King. Tapi kan bukan berarti dalam setiap film Gon akan begitu kepada setiap lawan mainnya bang. Begitu ya guys ya. Kemudian
intuition clarified by universe. You know, she's a very versatile. Saya tahu dia sangat versatile actingnya. Dia bisa meng-create sesuatu yang wow gitu ya. Juga dia bisa membuat lawan mainnya dengan nyaman. Udahlah, kata universe, lu gak usah pikirin lagi. Dia artis profesional kok. Yang penting yang lu fokusin, dia sukses. Apa yang dia jalankan sukses, completion. Ya, ibarat kata mendapatkan pujian, ibarat kata mendapatkan reward gitu loh. Udah lu fokus on that energy aja, Bang. Itu yang dimau sama semesta. Aduh, Mas Mino. Kita lanjut ke Mbak Gon ya. Sekarang kan Mas Minho, Mbak Gon, kita gantian nih. Sekarang your turn. Kan Mas Mino bikin film nih, drama dari based on novel yang populer. Syutingnya jauh nih Mbak Gon. Lu gimana nih menyikapinya? Mau mulai syuting minggu ini loh, Mbak. Oke. Oke. Miss Gon, how you feel toward Mas Limin yang sedang syuting Pachinko? Gimana gitu energi Mbak Gon saat ini sama Mas Liminnya? Saat ini loh. Baik-baik aja nggak sih kalian ini? Tante Bibi pengen cehu. Oke, nah ini aja. Ting. Oh, movement, choices, decision. Oh, itu kan pilihannya Mas Limin. Saya harus support. Karena the world saya tahu kok. Minho pengen makin karena pengen mengepakkan sayap karirnya dalam dunia Hollywood gitu loh. Wow, Ace of One. John orangnya sangat ini ya, anteng santai ya, oke. Okay. Fire di sini. Oke. Okay. Awareness, wow, the full, gila nih. Wow, oke. Hampir sama. Jadi gini, Gon Kim ini orangnya ini ya, sangat-sangat apa ya, makanya bener tadi punya energi healing light tuh. Angel from 4 direction, dikelilingin angel dari 4 arah mata angin. Terus healing light ya. Jadi gini, dia bilang ini, kalau saya bilang 2 of 1, movement, choices, decision. Jadi gini, ini kan saya ya udah, itu kan desisinya si Om ya kan, dia udah memilih itu untuk berkarir di film itu, menerima project itu, yo wes jalanin. Karena project ini saya yakin kok Minho makin menggenggam dunia aja. Minho masih bisa makin mengepak sayapnya, mengepakkan sayap di dunia persilatan, terutama dunia Hollywood, perfilman Hollywood. Dan saya yakin ini menjadi Ace of One, menjadi prosperity, the beginning of yang lebih, menjadi awal dari kesuksesan yang lebih besar buat dia. Dimana saya yakin Clarifare dia akan sukses. Victory and success, saya support itu. Cie. Kemudian Clarify dari universe, the world, awareness. Ya udah, saya pakai keyakinan saya bahwa everything's gonna be okay on Minho's side. Saya yakin dia seorang goal getter, dia seorang yang sangat-sangat ambisius, sangat-sangat mencintai karirnya. Saya tahu dia bisa menyelesaikan proyeknya dengan on time gitu. Kemudian walaupun ya ini 5 of 1, ini tadi kan 2 of 1, ini 5 of 1 ya, karena mungkin pengen ada material changes ya, karena di sini kartu 5 of 1 nih loh, kayaknya ibarat kata dengan karir ini secara finansial juga kan pasti kan mungkin ada gimana ya, mungkin memang Minho ini harus membiayai atau mensupport MYM. Dia harus ambil project ini karena ada banyak kepentingan dengan project ini. Nggak cuma Minho-nya juga, dengan hasil karyanya juga banyak hal, MYM-nya, timnya, whatsoever yang harus disupport secara financially gitu loh, kayak begitu. Jadi kata si Gon Kim, ya udah, ini memang decision yang memang harus Minho ambil, dan dia tahu kok Minho itu dewa dia bisa menciptakan The Magician. Jadi
apapun yang Minho ini lakukan, dia sangat-sangat bisa bisa diandalkan. Ya, magician. Whatever apapun yang dia ciptakan bisa goal. Apapun yang Minho kerjakan, ibarat kata bisa menjadi magical thing will happen when Minho menjalankan ini sepenuh hati menjalankan proyeknya. Jadi Mbak Gon Kim nggak melihat ini sesuatu yang negatif. Dia kan ini orangnya santai nih, asik banget ya wanita ya. Mana lakinya yang suka cemburuan. Jadi bagi Mbak Gon ya udah, use your intuition bang. If you do, kan kamu selalu bilang kamu nurutin kata your inner calling. Jika your inner calling pas dengan apa yang kamu rasakan, kan kamu jalankan. Ya udah, saya tahu kamu seorang magical person. You can create magic everywhere, gitu loh. Jadi saya tahu itu. Jadi 100% no problemo. Ya, seperti saya bilang tadi, dia seperti pohon palem yang kokoh. Ya, saya akan endorse ini. Saya akan hargai semua keputusan kamu, Mas Minoshi. Ya, saya support di sini sebagai your partner. Oke, lanjut. Kita tanya kepada terakhir. Aduh. Ini berapa menit ini? Terakhir pakai angel card, yes or no card. Jadi kita tanyakan saja sama Mas Mino dan Mbak Mas Semesta, Mas Universe. Apakah KGE LMH Mingo couple ini baik-baik saja? Divine Mother Spirit of Leadership for clarification of our reading ya, sebagai klarifikasi untuk our reading. Apakah mereka baik-baik saja? My Guardian Angel ya, My Spirit Guide, My Guardian Angel. Oke. Mas Limin, Mbak Gon. Spirit of the Universe, okay. Are you okay, guys? Your relationship, your well-being, your togetherness. Are you okay? Yes or no? Reply us. Spirit of the Universe, let me tap into the energy of Mingo couple. We just want to ask, are they okay? Are they fine in their relationship? Despite against all odds ya, apapun yang terjadi di dunia, apakah mereka baik-baik aja? Yes, mereka baik-baik saja against all odds, melewati berbagai macam rintangannya, melewati berbagai macam project-project, melewati berbagai macam kompromis mereka baik-baik aja. Oke, yes, number 1. Lagi pengen tanya lagi sebagai confirmation aja, are they okay? Divine Mother, Spirit of the Universe. Ow! Flip out. Aduh. Kenapa begitu? Kayaknya cukup sebentar, cuma pengen jawab sekali aja deh angelnya. Tapi kan Kak Vivi suka meritil. Saya cuma pengen tanya, are they okay guys? Please give us clarifier, Mingo couple. Yes, don't stop. Oh God. Yes, 2 kali yes, cukup ya. Mereka baik-baik aja, kayaknya cukup deh. Udah 2 kali yes. Oke, sekarang itu aja yang saya bisa sampaikan. Kemudian apakah tanggal 5 orang kan pengen tahu setiap tanggal 5 November ada apa. Tanya lagi, akankah tanggal 5 November ini akan ada sesuatu yang penting disampaikan atau tidak? Saya nggak tahu 5 November ini ada apa ya. Pokoknya kalian ikutin aja pergerakan mereka, karena couple ini sangat-sangat dinamis ya. Gue bingung tau nggak ngikutin mereka kadang-kadang. Very dynamic people. Makin bersama, makin orderan makin banyak kanan kiri. Ya, oke. Yes, akan ada apa tahu tuh tanggal 5 November. Perhatiin aja Instagramnya masing-masing. Mereka ngasih crumbs sih. Mereka kasih crumbs di mana-mana. Kita kan bingung gitu loh.
ya. Gue juga kadang-kadang kalau bacain apa WA apa sih namanya IG apa DM, gue bingung jawabnya karena mereka bener-bener sangat-sangat dinamikanya tuh tinggi banget pergerakan couple ini. Jadi kalian pay attention aja tuh anything yang mereka, kode-kode mereka gitu loh. Itu aja yang bisa kakak sampaikan. Tolong dikasih vibrasi yang positif buat couple ini karena yang hate juga banyak, terutama kepada Mbak Gon. Makanya saya tahu kenapa Gon punya energi fear itu karena itu ya, jatuh melayang tuh kartunya ke sana, ada energi fear, makanya Gon suka aduh gitu loh. Yang sayang banyak, yang haters juga banyak. Tolong dikasih vibrasi yang positif jika kalian adalah benar-benar Mingo lover, Mingo ini apa support sama dia relationship. Biarkanlah ini berjalan senatural it is. Ya, ikuti, jangan proyeksikan pikiran kalian. Berikan vibrasi positif, sending a lot of love. Ya, a lot of prayer, a lot of chanting kepada mereka. Itu aja yang bisa kakak sampaikan. Inilah sebenarnya getaran energi saat ini ya. Ini current energy, current moment. Kalian udah lihat sendiri gue ngocok depan kalian ya, gue shuffle sendiri. Selebihnya decision are in their hand, di tangan mereka. Jika memang sudah ditakdirkan, jika memang harus bersatu di dalam kehidupan ini, tidak ada satupun yang bisa menghalangi mereka untuk union, untuk menyatu. Itu aja. Kita keep sending a lot of love, a lot of positive vibrasi to our Mingo couple, ya. Kemudian spread love, no hate, kesuksesan untuk mereka berdua, kedamaian, kebajikan, kesuksesan, kebahagiaan untuk mereka berdua. Itu aja. Dan untuk kalian semua, take care everyone, stay safe, stay blessed. Namaste. See you on my next reading. Bye bye.